Mereka membicarakanmu di belakang, tersenyum di wajahmu dengan pisau di balik gigi mereka. Mereka mencoba mengguncang kedamaianmu, bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka yang lemah. Mereka salah mengira ketenanganmu sebagai penyerahan. Mereka pikir keheningan adalah bentuk kepasrahan. Tapi mereka tidak mengerti satu kebenaran. Diam bukan kelemahan. Itu adalah kendali. Dan ketika musuhmu melempar batu ke ketenanganmu, mereka tidak menghancurkannya. Mereka mengungkapkannya. Selamat datang di kebijaksanaan Stoik. Hari ini, saya akan menunjukkan padamu 4 cara kuat untuk melukai mereka yang membencimu. Tanpa mengangkat satu jari pun. Tanpa drama. Tanpa balas dendam. Tanpa teriakan dalam kegelapan. Hanya dirimu yang menjadi tak tersentuh. Karena hukuman terbesar adalah menunjukkan bahwa kamu tidak perlu bertarung. Kamu sudah menang. 1. Tetap tak tergoyahkan ketika mereka mencoba mengguncangmu. Serangan pertama adalah keheningan. Musuhmu menginginkan reaksi. Mereka menginginkan amarahmu. Mereka ingin bukti bahwa mereka masih berarti. Tapi setiap kali kamu tetap diam, setiap kali kamu merespons dengan ketenangan, bukan dengan teriakan, kamu mengambil oksigen mereka. Mereka tercekik dalam keheninganmu. Epiktetus berkata dengan sangat tepat, bukan dia yang mencaci atau memukulmu yang menghina, tapi pendapatmu bahwa hal-hal itu menghina. Kamu tidak diam karena kamu pasif. Kamu diam karena kamu mengendalikan diri. Mereka bisa melemparkan kata-kata seperti api. Kamu tetap seperti batu. Dan ketika mereka melihat api mereka tidak bisa menyentuhmu, bahwa suara mereka tidak bisa mengguncang intimu, mereka mulai runtuh. Karena tidak ada yang menakutkan jiwa yang kacau lebih dari seorang pria yang tak bisa mereka ganggu. 2. Bangun kehidupan yang begitu disiplin, hingga memperlihatkan kelemahan mereka. Musuhmu ingin melihatmu gagal. Mereka mengawasi dari bayang-bayang, berharap kamu tergelincir. Tapi setiap pagi kamu bangkit, setiap hari kamu berlatih, setiap malam kamu merenung. Saat mereka membuang waktu dalam kepahitan, kamu menguasai dirimu sendiri. Dan segera, hidupmu menjadi cermin yang tak sanggup mereka tatap. Bukan karena kamu mencoba mempermalukan mereka, tapi karena keunggulanmu mengungkapkan keterbatasan mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan pelanggaran. Kamu tidak bertumbuh untuk balas dendam. Kamu bertumbuh karena kamu menolak membusuk di tanah yang sama. Saat mereka duduk dalam kebencian, kamu sedang membentuk dirimu dalam disiplin. Dan evolusi diam itu menghancurkan mereka. Karena sekarang, orang yang mereka coba hancurkan sudah terlalu jauh di atas untuk memperhatikan mereka. 3. Hidup lebih lama dari kebencian mereka. Kebencian itu cepat terbakar. Itu menggerogoti pemiliknya. Tapi disiplin bertahan. Seperti batu yang tahan badai. Kamu tidak hanya bertahan dari musuhmu, kamu bertahan lebih lama dari mereka. Seneca memperingatkan kita, betapa lebih baiknya menyembuhkan kesalahan daripada membalasnya. Dan dia benar. Saat mereka tenggelam dalam kepahitan, kamu sedang membangun dengan tenang, dengan mantap, dengan tujuan. Setiap napasmu disengaja, setiap langkahmu sejalan, dan suatu hari mereka akan melihat sekeliling dan menyadari kamu bahkan tidak berada dalam realitas yang sama lagi. Mereka masih bertempur dalam perang yang sudah kamu tinggalkan bertahun-tahun lalu. Dan itulah
Bagaimana kamu menang tanpa pernah membalas? 4. Maafkan mereka dan sungguh-sungguh. Ya, maafkan mereka. Bukan karena mereka pantas menerimanya, tapi karena kamu yang pantas menerimanya. Pengampunan, jika dilakukan dengan kekuatan, bukan kelembutan, menyakitkan lebih dalam daripada hinaan manapun. Itu memberitahu mereka, kamu tidak lagi hidup dalam pikiranku. Kamu tidak bisa meracuniku. Kamu tidak cukup kuat untuk membuatku membencimu. Monius Rufus mengajarkan, tidak cukup hanya tidak menyakiti orang lain. Kita juga tidak boleh berharap mereka terluka. Jadi ketika kamu memaafkan secara terbuka dan tulus, kamu mengubah racun mereka menjadi uap. Kamu mengambil senjata terakhir mereka, perhatianmu, dan dunia melihatnya. Mereka melihat seorang pria yang bisa membalas, tapi memilih kebijaksanaan. Seorang pria yang berjalan melalui api, dan masih memiliki kebesaran hati untuk berkata, aku melepaskanmu, karena kamu telah mengubur luka itu, dan kamu telah menguburnya di dalam dirimu yang tak tergoyahkan. Kamu ingin menghancurkan musuhmu, maka jangan lawan mereka. Tumbuh melebihi mereka. Bertahan lebih lama dari mereka. Abaikan mereka. Maafkan mereka. Mereka menginginkan kekacauan, kamu beri keheningan. Mereka menginginkan rasa sakitmu, kamu beri ketidakpedulian. Mereka menginginkan perang, kamu tawarkan kedamaian. Dan kedamaian itu, kedamaian yang mengerikan dan penuh kekuatan, akan menghantui mereka lebih dalam dari balas dendam manapun. Inilah kebijaksanaan stoik, di mana kita tidak bereaksi, kita bangkit. Kita tidak membalas, kita terus maju. Sampai kita begitu jauh dari keributan, itu terdengar seperti tidak ada sama sekali.